Kita Oke, lanjut deep learning. Hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat penting mengenai attention. Kita akan pakai dua buku. Yang pertama D2L. Ini implementasinya dengan Python. Yang kedua attention mechanism, ya, baik untuk CNN maupun untuk RNN. Jelaskan fundamental untuk coba implement. Misalnya kalian punya model CNN atau RNN, kalian mau implement attention, saat ini kalian udah bisa pakai prompt engineering selama kalian tahu attention apa yang kalian mau masukkan ke dalam model ya. Jadi prompt engineering dengan star teknik itu udah bagus sekali ya. Dan kalian bisa modify code berdasarkan pemahaman kalian. Yang masalah adalah kalau kalian tidak punya pemahaman matematis, maka ya agak sulit menjustify apakah code-nya itu bisa bagus atau enggak ya, yang kalian. Oke. Uh, Awal ceritanya adalah kalau di buku ini attention itu dia bahas dari sisi LSTM network ya, bahwa arsitektur udah ditemukan LSTM, GRU, tapi kok masih belum natural hasil luaran atau output dari misalnya language model yang dibuat dengan LSTM ataupun arsitektur-arsitektur lainnya. Uh, Salah satu yang disinyalir itu kenapa tidak natural adalah karena pada saat di-train model tersebut, model itu menganggap semua dataset punya analoginya. Kalian membaca kalimat ini itu dengan perhatian atau attention yang sama di setiap kata. Oke? Kalian baca ini. Padahal sebenarnya kita membacanya itu kiri ke kanan gini. Perhatian kalian dari kata per kata, gitu ya. So, kita nggak bisa implement attention pada saat itu karena belum ada mekanisme yang proven ya. Sebenarnya pernah di discuss attention mechanism ini oleh Badanau tahun 2014. Ini di saat saya take PhD, dan menarik karena Badanau ini bisa dibilang yang pertama kali mengintroduce bahwa kita bisa masukkan attention ke dalam neural network, baik itu CNN maupun RNN, dengan cara yang simple, Q-value query. Ya. Uh, Setelah itu direvisi oleh MNI, ini orang Vietnam, dan setelah itu muncul Transformer tahun 2017. Jadi 2014 Badanau, 2014 Mint, and Vasvani introduce 2017 Attention is all you need dengan arsitektur yang namanya Transformer. Transformer itu yang ternyata scalable sekali, bisa dipakai untuk dataset yang masif. Akhirnya kita punya GPT, kita punya Llama saat ini, kita punya model-model seperti DeepSeek dan lain-lain yang mostly berbasis transformer dan reinforcement learning with human feedback. Oke, tapi sejarahnya di sini very clear. Bagaimana ide memasukkan attention ke dalam neural network itu di start. Dalam D2L book ini dia start dengan konteks dari apa, uh, LSTM atau NLP. Oke, saya coba jelasin dulu pakai Polo Club ya. Kalau nggak salah dia itu ada Polo Club Dodrio. Ini sambil nunggu kita bahas dulu di sini. So, ide besar dari Badanau adalah
Coba pikirin weight parameter di dalam neural network. Kalau weight parameter itu kita pelajari nilainya dari training menggunakan gradient descent, kita update nilai weight-nya setiap kali update gradient descent. Nah, coba bayangkan nilai value dari weights itu saya pecah menjadi key value query. Instead of kita langsung pelajari value dari weights parameter itu, bagaimana kalau saya bilang dia itu kayak database, ya, bahwa ada key value query, misalnya saya bilang D sama dengan key value, itu suatu database dengan M tuple dan key value, dan saya bisa query ke database tersebut. So idenya simple banget, idenya itu database, key value query, ya. Bahwa weight parameter yang ada di neural network, coba kamu gantiin sama weight value sama key value query dan rumusnya di sini, ya. Bahwa attention itu adalah di saat saya mau query dari suatu database D persamaan 11 1 1 ya. Ini kalian harus paham banget nih, bisa jelasinnya dengan baik gitu ya, bahwa instead of saya anggap weight parameter itu adalah satu single value yang nilai optimumnya akan saya cari dari training, waktu di train dia tidak berubah lagi, itulah nilai optimumnya. Bagaimana kalau saya bilang weight parameter itu adalah database, ya, bahwa dia ada key value, kalau saya query itu saya sebut attention, attention itu ada query-nya, ada database-nya, dan itu adalah weighted parameter, ya, alpha, fungsi dari Q, value, query, dan key, dikali dengan value-nya. Ya, so ini sebenarnya bukan idenya Badanau juga kalau kita runut ke belakang ya. Ini panjang ceritanya. Dulu orang ngerjain linear regresi. Kalau saya bikin linear regresi, dia bilang kenapa saya nggak bikin weighted linear regression. Jadi intinya sebenarnya dari weights, dia bikin attention weights. Oke, rumusnya 11 1 1. Dan bisa diformalize bahwa ini seperti database, analogi atau metafornya, bahwa kita ubah nilai weight itu jadi menjadi seperti database yang ditrain nilainya dari pelatihan. Oke? Okay? So attention mechanism itu mengcompute kombinasi linear dari value via attention pooling, ya, attention pooling, di mana weights-nya diturunkan dari compatibility antara query-nya dan key-nya. Ini di gambar ini dijelasin ya. Jadi dari key ada attention weight, ada value, nanti baru ada output-nya yang kita sebut attention. Kalau kalian ngerti basic attention mechanism di sini, nah ini yang disebut Badanau attention mechanism yang bisa dianalogikan seperti mengubah weight parameter dari neural network menjadi seperti database yang dimana dia punya value dan bisa di query pada saat kita mau bikin attention pool, ya. Oke, so seandainya saya bisa punya attention, maka kalau saya ada teks seperti ini, di mana kalau saya plot dalam 2 dimensi, setelah saya reduce 2 dimensi begini sentimennya, korpusnya adalah sentimen analisis, ada sentimen value-nya cuma 2, positif negatif. Ternyata pola-pola yang membuat dia positif negatif itu bisa saya capture dengan sangat baik menggunakan multi-layer attention. Di head satu misalnya, ya, misalnya saya di layer satu, saya pakai attention head satu, ya, dia bisa tangkap relationship ini. Di head yang kedua, dia tangkap lagi relationship yang lain. Dan seterusnya sampai di head ke-12. Bayangkan, tidak ada pola yang tidak ke-capture kalau saya pakai multi-head attention. Jadi attentionnya saya gabung-gabungin. Ya, kalau saya ganti layer berikutnya, dia akan perform lagi multi-head attention dia waktu di train, sehingga semua pola dalam data, baik itu dependency list-nya, tree-nya, silency-nya, itu ke-capture. Oke? Kalian bisa pakai Dodrio untuk memvisualkan ide bahwa dengan mengubah paradigma weight itu sebagai nilai skalar yang saya train menjadi key value query, kita bisa capture more data.
Mungkin analoginya seperti orang yang membaca pelan-pelan, tapi dia memorizing semua data tersebut. Itu yang menyebabkan GPT sekarang itu very smart, ya. Bukan cuman kayak database dia simpen data terus kita query, tapi waktu dia build model language modelnya itu sudah mengimplement multi head attention sehingga semua pola di dalamnya itu bisa di capture. Oke? Okay? Butuh 3 tahun dari Badanau model dan Min model lahir Transformer Neural Network yang diperkenalkan oleh Vasvani melalui papernya yang sangat terkenal Attention is all you need. Ya, so di sini dia bikin misalnya kayak language model dan divisualisasikan apa yang terjadi. Language model adalah probability model untuk menebak kata berikutnya atau kata yang punya data. Visualization is empowering user to bla bla bla. Dia akan menebak bahwa yang pas ya 6% to visualize itu 54 mana transformer bekerja dari transformer block, ya. Transformer itu ada banyak layernya, nanti kita akan belajar transformer architecture di pertemuan berikutnya. Intinya ada positional encoding, ya. Setelah itu yang paling penting di transformer adalah multi-head attention, di mana semua parameter itu dia pisahkan menjadi seperti database, ada key-nya, ada value-nya, ada query-nya. Di sini, oke, untuk meng-capture semua pola yang kalian lihat tadi di Dodrio Visualization, ya. So tidak ada yang lepas dari transformer neural network atau multi-head attention. Oke, nanti coba bikin kalian bisa lihat di sini apa itu attention pooling mechanism, ya. Kadang-kadang kita pooling. Nah, ini tadi orang yang pertama kali memperkenalkan regresi dan klasifikasi pakai kernel density estimation tahun 1964. Kalau dirunut, siapa sih yang paling berkontribusi membuat kernel? Itu 1964 kita udah tahu di matematik, ya. Intinya waktu doing linear regresi, itu instead of bilang kita find misalnya Y sama dengan AX tambah B, bagaimana kalau saya bilang itu adalah kernel untuk oleh Gaussian atau distribusi lainnya. Tahun 1964 di saat komputer masih belum canggih, masih mainframe, mereka udah bikin ini. Harusnya this guy dapat Nobel Prize, ya, bahwa dia bikin ini jadi GPT sekarang setelah 50 tahun berlalu. Oke, ini bagian sejarah. Tapi pada saat kita masukkan ke neural network, oke, oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kita masukin ke neural network? Itu simple dipecah jadi key value query, ya. So setelah itu kita rumusnya pasti ya, ada operation matematiknya, dan kalian bisa implement di neural network. Nanti kalian coba lihat di sini, attention scoring function, Banano function. Setelah punya attention, kalian bisa gabungin jadi multi-head attention, oke? Dan self-attention untuk positional encoding baru masuk ke transformer neural network. Cuman untuk hari ini fokus dulu belajar bagaimana kalau saya punya MLP, saya implement attention-nya Badanau, bisa nggak? Hasilnya lebih bagus nggak? Atau saya punya convolution neural network, implement Badanau, bisa nggak? Ya, saya rasa cukup dulu sampai di situ. Minggu depan baru kita bahas papernya Vaswani. Yang sekarang adalah kalian belajar dulu gain understanding apa itu self attention,
Given kamu punya code RNN atau CNN atau MLP, put attention dan lihat impact-nya terhadap classification akurasi, ya, biar nanti tidak terlalu banyak dan kalian bisa digest dengan baik materi ini. So intinya ada proposal dari Badanau 2014, nah itu yang bikin self-attention. Self-attention digabung-gabung, outputnya menjadi multi-head attention, jadi ada attention satu lagi kita put, kayak put another database untuk bikin multi-head attention, nah itu yang membentuk transformer neural network. Oke. Di buku kita di sini itu dikasih contoh bagaimana kalian implement CNN with attention, ya, pakai Badanau model. RNN dengan attention, transformer nanti kita bahas minggu depan karena transformer is basically attention. Oke, okay? Multi-head attention. So, untuk hari ini fokus bagaimana nanam attention ke dalam CMN dan RNN dan kalian bisa bandingkan performance dari neural network yang kalian bikin baik itu CNN maupun RNN uh, dengan Badanau attention. Oke, saya stop sampai di sini. Silakan lanjut sama Jesse untuk prakteknya di CNN, RNN. Mungkin bisa dari MLP ya, Jesse ya. Baik, Bapak. Jadi Coba. MLP, CNN, RNN, kalau kamu tanam attention, lihat perbandingkan akurasinya, apakah lebih baik. Oke, lanjut Jesse. Oke, Bapak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi vertikal untuk perkuliahan Advanced Deep Learning pada siang hari ini. Hari ini kita bakal coba untuk implementasi tadi attention ya. Tentang attention di eh, di model yang kita bakal buat gitu, sebagai tambahan ya. Bak share screen terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ya, kita bakal coba implementasi dari attention transform ini pakai bantuan ChatGPT, kita coba prompt-prompt dan juga Google Colab. Nah, di sini kita bakal coba pakai salah satu platform namanya adalah Hugging Face. Ini bisa mungkin bisa semua yang ngebuka juga ya. Nah, nah, jadi Hugging Face itu apa sih? Hugging Face ini salah satu platform ya. Jadi ini sangat lumayan powerful, terutama untuk machine learning dan juga deep learning. Misal untuk ngetrain atau di sini ada banyak ya. Jadi ada model, ada sekian model, dataset, spaces, post dan banyak lainnya. Nah, biasanya terutamanya Hugging Face ini dipakai untuk orang-orang misalnya pengen ngetrain data. Nah, di sini tuh ada banyak datasetnya. Pengen ngetrain model, eh, itu di sini ada semua lah bisa dibilang. Mirip sama seperti Kaggle. Kaggle juga sama, dia itu mirip tempat untuk orang-orang bisa nyari dataset di sini. Misalnya uh, OpenAI 1 untuk math. Kita lihat ini dulu. Nah, di sini jelas uh, dataset kartnya seperti apa, kolom-kolomnya. Nah, ini bisa dipakai untuk orang yang mau ngetrain sebuah model pakai dataset ini. Nah, salah satu uh, yang sering digunakan dipakai di Hugging Face ini juga ada namanya adalah model. Nah, model sini dia itu isinya uh, model yang sudah di pre-train lah sama orang lain. Jadi kita nggak harus nge-train dari awal, tapi mereka udah trainin, udah udah mereka train lah dari awal untuk inisialnya. Jadi kita kalau pengen pakai bisa langsung pakai, atau kita pengen fine tune dengan attention ini juga itu juga bisa. Nah, dari sini kebanyakan hampir semua itu gratis ya. Jadi bisa tinggal pakai aja dan uh, zaman sekarang itu orang-orang lebih banyak dia nge-fine tune. Jadi model yang udah ada
kita fine tune agar antara biar outputnya biar lebih bagus atau lebih sesuai dengan kita pengen gitu jatuhnya. Nah, kenapa bagus dari yang udah pre-train ini? Model-model ini itu biasanya berat ya. Jadi untuk ngetrain model seperti ini itu butuh resource dan juga uang yang besar gitu. Butuh GPU yang gede dan sebagainya. Nah, kayak model ini misalnya, si Mistral AI. Misalnya AI ini eh, konteksnya itu sampai 128.000 token dan ditrain dengan 24 billion parameter atau 24 miliar ya. Parameter ada 24 miliar. Nah, ini kalau uh, can deploy locally, especially knowledge dense, fitting a single RTX 4090 atau MacBook yang 32 GB RAM ya. Ini buat ngeran aja. Nah, nggak kebayang kalau dia ngetrainnya kayak gimana. Nah, kalau kita coba train sendiri ini, itu ya tadi ya, kalau ada mesinnya atau ada resource-nya dan juga uangnya untuk bisa ngetrain ini, silahkan. Tapi di sini dia tuh banyak lah model-model seperti ini yang tinggal kita pakai aja. Nah, terus ini juga ada macam-macam ya modelnya ya. Misalnya multimodal. Multimodal tuh dari banyak input atau banyak output ya. Kayak misalnya audio dan teks jadi sebuah teks saja, image tag jadi sebuah teks, dan video, dokumen question answering dan sebagainya. Terus juga ada computer vision. Kayak sebelumnya kita belajar pakai MNIST dataset itu berarti image to text ya. Jadi dia classification jatuhnya sih. Classification ini. Terus tapi dia ada banyak text to image, image to image, terus juga video classification, image 3D, text to 3D, masih banyak lainnya lah. Terus juga yang sering kita pakai juga namanya NLP ya, kayak text classification. Untuk kemarin kita coba sentiment analysis, terus juga ada token classification, untuk tabel question answering, zero shot translation juga ada bisa di sini, uh, text summarization, fill mask, text generation dan sebagainya. Di sini ada banyak juga, ada audio, tabular untuk transforming dan sebagainya. Jadi bisa dieksplor sendiri juga untuk dari Hugging Face ini. Nah, salah satu yang kita pengen coba untuk sekarang itu namanya attention. Kita coba nge-play attention yang dari ke model yang sudah ada. Nah, kita di sini bakal coba pakai salah satu model di sini ya, dari text classification. Eh, namanya, nah kita coba pakai yang ini. Kemarin kita kan juga sudah coba ya untuk ngetrain sebuah model text classification ini dengan RNN, uh, dengan dataset yang sintetik dibuatnya dan juga dataset dari Twitter juga, benar, sama mirip. Cuma kemarin cuma hanya sekitar berapa ratus ribu rows ya dia ngetrainnya. Nah, di sini dia ngetrain dengan 124 juta uh, posan lah ya dari Januari 18 sampai 2021. Nah, jadi bisa di-expect kalau ini lebih lebih bagus lah karena dia udah tren. Nah, terus ada labelsnya negatif, neutral, dan positif. Nah, kita langsung coba prompting aja gimana sih kita bisa pakai si model ini di Google Colab kita. Kita langsung prompt aja. Sorry. Hmm, bentar. Hmm, Oke, kita langsung prompting aja di ChatGPT misalnya uh, write a code to use this repository. Jadi kita bakal pakai ini ya. Kita langsung copy aja ininya, nama reponya. Uh, in Google Colab. Sorry, kita coba kasih bilang Hugging Face. Jadi udah tahu ya.
Ada typo harus kita pilih juga ngerti. Nah, dicoba install dulu library-nya. Kita bisa run dahuluan. Hmm. Oke, di sini dicoba nge-import Tokenizer. Terus di sini dia coba nge-load modelnya. Jadi kita define tadi modelnya ya. Kita udah copy, bikin tokenizernya, terus diambil modelnya, dan dia di sini dia udah ngebikin sebuah function ya. Sebuah function yang menerima sebuah text atau sentence dan nge-output hasilnya. Coba copy aja. Nah, di sini masih masih ngeran installnya ya. Sambil nunggu mungkin kita bisa baca-baca di sini. Jadi seperti yang kita udah udah coba kemarin ya, minggu-minggu sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke model, jadi teks itu harus tokenize dulu. Jadi dibikin word representation-nya. Sorry, number representation-nya. Agar si model itu bisa ngetrainnya lebih bagus lah. Nah, di sini dia itu ngambil tokenizer, punya setiap model mungkin di sini beda-beda ya. Ada yang tokenizernya per word atau per karakter atau punya tokenizernya masing-masing. Misalnya kalau ada koma dia kehitung satu token. Kalau ada tanda ada exclamation mark dia nggak kehitung atau punya token lain gitu. Nah itu punya tokenizernya masing-masing. Nah di sini dia ambil tokenizernya. Nah jadi setiap input yang baru masuk dia itu harus masuk ke tokenizernya terlebih dahulu biar di inputnya tuh setara lah dengan data yang dia train dari modelnya. Nah di sini diambil modelnya. Nah kalau dari sini ada functionnya untuk biar sentiment ya. Ada input text. Pertama dia masukin teksnya ke tokenizer. Terus dia masukin uh, tadi teksnya ke modelnya dan outputnya seperti apa. Nah, di sini dia coba untuk ngambil skor yang paling besar antara label ini. Jadi ada negatif, neutral, dan positif. Nah, setiap angka, setiap tiga label ini, dia itu biasanya bakal ngeluarin ininya, apa, persenan lah. Misalnya, kalau kayak teksnya ini contohnya, I love this new AI feature. Ini mungkin bisa jadi ya, masuk positif itu 90%, neutral 5%, mungkin lebih besarnya. Misalnya 9%, negatif cuma 1%. Nah, itu bakal keluar itu seperti itu. Masih uh, floating ya. Kita tunggu saja. Nah, sambil nunggu mungkin kita bisa tanya sedikit tentang attention ya, accessibility. Uh, Give me uh, detailed explanation about uh, attention. Explanation. Nah, jadi attention itu apa sih? Jadi intinya ya, attention adalah mekanisme that allows models to focus on the most relevant parts of the input. Pas mereka tuh lagi making decision, pas ngepredik ya. It's like how we pay more attention to certain words and sentences when trying to understand its meaning. Jadi dia bakal uh, merhatiin lah lebih dalam tentang setiap token-token di sini ya, di model ini, biar dia tuh uh, lebih bagus lagi outputnya. Jadi Organization in 2014 Formation Translation Task attention has become the central to modern accelerator like the Transformer, which powers models like kayak ChatGPT ini dan juga BERT. Ini BERT ya masuknya. Allowing personalization, terus capturing more context more efficiently. Jadi ini cara attention-nya ya. Dia kerja pertama pakai sorry, dan scaled production attention. Jadi ada input, key, KV. Key itu query-nya, apa yang kita cari. Key-nya itu apa yang di dalam setiap tokennya tadi yang udah kita punya ya. Terus value-nya.
Nah, mungkin bisa sekalian dilihat-lihat sendiri ya. Ah, penjelasannya yang lebih detail dalamnya lah. Di sini kita coba implementasi aja. Tapi ini contohnya, misalnya ada sentence, the cat sat on the mat. If we are trying to understand the word sat, apa artinya ini? Attention might assign higher weight to the cat and on. Jadi, kalau kita si modelnya pengen tahu saat ini, eh, si weight dalam cat dan on ini, jadi sekitarnya, mungkin ngasih konteks yang lebih gitu. Jadi saat itu apa sih maksudnya? Oh, cat. Terus di mana mungkin di atas sebuah sesuatu gitu lah. Nah, di sini ada self mention, ada multi head dan masih banyak lainnya. Nah, ini bisa dicoba kalian cek-cek di ChatGPT ya, coba tanya-tanya dan juga mungkin Google juga bisa. Nah, ini udah selesai ya. Kita coba run ininya. Coba run. Hmm, itu masih import dulu dan harusnya dicoba download model dulu ya dari servernya Hugging Face. Tapi kita tunggu aja dulu. Nah, ini coba download datanya, ambil modelnya sekitar 500 MB hasil filenya. Nah, di sini ada outputnya ya. Jadi nilai negatifnya di 0,003, neutralnya 0,08. Nah, positifnya itu ada 98% di sini. Sedangkan ini 0,8, di sini 0,3 ya, 0,3%. Jadi bisa dilihat ya, setiap setiap labelnya itu ada corresponding skornya. Nah, biasanya kita ngambil hasil prediksinya itu ngambil yang paling besar hasil skornya. Kita coba minta ChatGPT, misalnya di sini aja deh. Kita edit yang sini aja. Uh, buat task the model with more sentences. Nah, misalnya ini ada contohnya ya. Nah, di sini dia ngasih skornya setiap ini ya. Skornya setiap eh, label gitu. Negatifnya berapa, netral berapa, positifnya berapa. Di sini bisa nggak ya kita coba biar dia nampilin eh, ini aja apa nilainya aja paling besarnya berapa. Kalau kita bikin kita sort berdasarkan eh, ini ada yang indeks terus ini ya. Coba aja dulu. Error. Sudah masih method is not iterable. Ini lupa. Dia masih sambil oh di sini saya ketukar deh. Kita kasih fix terus. Terus ambil indeks pertama. Indeks pertama tuh nol. Sorry. Nah, dia ngambil positif. Coba kita kan di sini. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi sentimen ini result misalnya result nol, terus skornya itu sorry, skornya itu berapa gitu ya. Result satu dia eh, kali 100% ya. Salah. Result. Nah, bisa dilihat ya. Misalnya I love this new AI feature, positif 90% dia tahu.
The worst advice, negatif 90%. I'm not sure. Dia bilang negatif. Ini sebenarnya kalau bisa dilihat, itu bisa jadi dianggap ini ya, dianggap neutral. Tapi di sini negatif. Tapi bisa dilihat juga kalau dia skornya tuh lebih jauh lebih dikit, sekitar 78% gitu. Terus fantastic, positif, disappointed, dia bisa lihat negatif ya, 91%, percaya gitu. It's okay. Dia anggapnya positif, tapi cuma 56% dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu kegunaannya ya. Untuk yang tadi, mungkin kalau kalian pengen mirip outputnya kayak gini, bisa tanyakan ChatGPT aja, misalnya, make the output the prediction only gitu, atau the uh, score only, dan sebagainya. Nah, di sini kita coba, sorry, mana nih ya, coba nge-implement attention ya. Jadi dari model ini kita coba update agar dia nggak attention. Red ini cell, red ini cell to implement attention on uh, the loaded model. Hmm, kita coba lihat dulu ini outputnya seperti apa. Bentar. Robertus of attention. Oh, di sini dia modelnya udah ada attention-nya. Kalau itu model attention, hmm, kita mau coba implement sendiri ya. Kita bilang attention class. Kita coba uh, implement ini aja. Jadi mungkin beberapa model yang ada di sini ya, dia itu sebenarnya udah nge-apply juga attention yang sesuai dengan ininya. Tapi kita bisa juga untuk nge-apply uh, custom self attention gitu. Lalu kita coba aja di sini. Kita ada example presentation of model presentation. This is to stop showing also how to initialize and use. Jadi secara definisi sederhananya, jadi attention itu sebenarnya seperti ini. Jadi uh, ada query tadi ya, query key dan value, dan juga software functionnya. Dan di sini setiap forward functionnya dia tuh nambahin ya, ada hidden state-nya sendiri. Terus dia coba nge-calculate konteksnya jadi lebih besar gitu. Kita coba misalnya apa ya? Coba tadi ya, coba kita implement sesuai yang kasih tahu Parisman juga. Misalnya simple MLP model and train it. Terus kita pakai MLP, nah, classification pakai dummy data, simple MLP, training loop. Kita coba dulu deh. Nah, dia coba train akurasinya segini. Ini akurasi akhirnya ya. Akurasi itu dia nentuinnya berdasarkan, kita coba show lagi deh. Let me cell showing the final model accuracy. Nah, kita coba di sini aja. Yang baru sama harusnya 77% ya. Nah, ya 77%. Nah, ini untuk model pakai dummy data ya, pakai tanpa model MLP sederhana ya, tanpa tadi attention. Nah, di sini kita coba implement self attention di model MLP ini. Kita minta seperti aja.
return cell to implement uh, self-attention to the previous multimodal and retain. Nah, kita coba. Nah, dia bikin model baru, MLP dengan attention. Dia nge-apply self-attention dari custom self-attention yang tadi ya, yang kita udah buat. Nah, dipakai optimizer Adam, dia coba nge-train lagi. Kita coba copy aja. Rerun the code. Oke, di sini malah ekspresinya lebih kecil ya, sekitar 74,5%. Nah, kita coba tanya ChatGPT, apa kita coba run ini juga deh. Kita coba run ini, cuman pakai model yang baru, model ATN, ATTN. ATTN. Di sini juga model ATTN. Nah, iya, bener ya. Di sini sekitar 74%. Sebenarnya banyak eh, yang ngebuat itu beda ya. Hasilnya nggak terlalu optimal. Pertama kita pakai cuma dummy data tadi yang di sini dia ngambil dummy data for classification dengan output yang bisa berbeda-beda juga. Belum begitu bagus untuk di train ya. Karena untuk training itu dari datasetnya juga harus bagus. Nah, tapi eh, salah satu, coba kita tanya dulu deh. Uh, ChatGPT, nanti kalian coba jelasin. From the original MLP model, is the accuracy uh, from the one with attention. Yang pakai attention itu 74. Nah, kita juga sekalian tanya, kenapa bisa lebih kecil? Nah, iya, jadi attention ini nggak selalu pas gitu untuk model yang kita punya. Mungkin ini model sederhana, cuman karena kita tambahin self attention, dia nambahin complexity yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Nah, eh, jadi secara attention ini, dia itu kan memberikan konteks lebih ya. Jadi misalnya, sebenarnya ada beberapa contoh sebelumnya. Misalnya ya, di model eh, model yang Roberta tadi, yang dari Hugging Face, itu output size-nya itu sekitar 3. Jadi ada 3 outputnya antara positif, negatif, or neutral. Nah, salah satu implementasi dari uh, tadi self attention ini atau attention ini itu bisa ngasih konteks lebih dari output yang di generate oleh si model ini. Jadi bisa jadi uh, output size-nya tadinya sebelumnya 3, bisa jadi outputnya itu misalnya jadi 700. Nah, 700 ini hasil dari attention. Jadi dia nambahin konteks ke dalam outputnya. Jadi hasil output yang dihasilkan mungkin itu bukan hanya positif, neutral, dan juga negatif, tapi bisa jadi lebih lengkap. Walaupun kemungkinan kebanyakan outputnya itu masih arbitrary ya. Jadi dia cuma random numbers. Itu hasil dari output yang sudah lewatin attention. Nah, tapi itu bisa berguna mungkin untuk ngetrain model selanjutnya, misalnya dari attention ini. Atau nge-generate output yang lebih beragam. Jadi mungkin nggak hanya ada neutral positif negatif. Nah, tapi bisa jadi nambahin apa ya? Misalnya sentimennya political atau gimana gitu. Atau misalnya dia ngasih sentimennya fun gitu. Nah, lebih bisa uh, diklasifikasinya lebih dalam lah. Kalau mereka tahu kalau si modelnya bisa ngambil konteks lebih dalam dari setiap teks yang dia train gitu. Nah, intinya dari sebuah
model seperti itu. Nah, ini si ChatGPT nawarin kalau misalnya modifying the attention mechanism testing on different dataset of visualization. Nah, ini kalian bisa coba-coba aja ya. Kalau misalnya model yang tadi, si NLP sederhana ini, atau mungkin, ya, misalnya pakai different, dimodify attention mechanism-nya, tadi ya, model yang tadi, atau testing on different dataset, tadi masih pakai dummy, bisa jadi kalau mau pakai dataset yang, atau mungkin dataset yang ada di sini bahkan ya, yang di Hugging Face, mungkin bisa jadi lebih bagus. Jadi ada spesifikasi masing-masing tetap, dan juga nge-visualize. Jadi lebih lebih bagus lah. Kira-kira dia kenapa bisa tambah jelek atau cara improve-nya ke depan itu seperti apa. Nah, mungkin itu aja tentang tentang attention. Mungkin ada pertanyaan sebelum pertanyaan ditutup. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini ditutup, diselesaikan. Terima kasih semuanya.